Nah, jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali memudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Fikih ASN dan Karyawan karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan sore hari ini kita masih pada pembahasan seputar hadiah. Dan sudah kita jelaskan hadiah yang terlarang untuk para pegawai, wabil khusus untuk ASN. Ya. Kalau memang hadiah itu karena pekerjaannya. Dan ya, kita masih sekarang pada pembahasan seputar hadiah-hadiah yang dibolehkan. Sudah kita jelaskan 2 poin ya, di antara hadiah-hadiah yang diperbolehkan. Yang pertama, hadiah yang latar belakangnya bukan karena posisi dan jabatan. Ini boleh. Jadi murni karena mungkin kerabatan atau mungkin ya karena pertemanan dan tidak ada sangkut pautnya dengan apa pekerjaannya atau penjabatannya, maka ini boleh masalah. Yang keduanya masalahnya hadiah untuk karyawan yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang. Kalau ASN berarti harus ada aturan secara undang-undang resminya. Tapi kalau karyawan swasta tergantung atasannya. Dalam hal ini pemilik perusahaan atau ownernya. Kalau mereka mengizinkan maka silakan, tidak masalah. Tapi kalau tidak boleh berarti tidak dibolehkan untuk menerima hadiah kalau memang unsurnya motivasinya karena kerjaannya. Dan sekarang jamaah kita masuk hadiah yang diperbolehkan yang ketiga, yaitu hadiah sebelum menjabat dan setelah purna jabatan. Hadiah sebelum menjabat dan setelah purna jabatan, ya, pensiun misalkan. Maka ikhwan wa fillah, penulis kitab mengatakan seperti yang telah kita singgung ya, sebelumnya, di antara bentuk hadiah yang boleh bagi aparat adalah hadiah yang tidak ada hubungannya dengan jabatannya. Ini boleh ya. Dan salah satu tolak ukurnya adalah keadaan dia sebelum menjabat dan setelah menjabat. Ya. Kalau misalkan setelah dia tidak menjabat kok hadiah itu tetap diberikan, berarti memang hadiah itu unsurnya bukan karena jabatannya. Ya. Seorang ulama jamaah As-Sarah, ya, As-Sarah sih ya. Ini ulama dari kalangan Hanabilah ya. Ya, As-Sarah sih. Kalau Indonesianya agak sulit ya. Ulama dari kalangan Hanafiyah menyebutkan. Jadi ulama dari kalangan Hanafiyah yang mengatakan batasan hadiah untuk seorang qadhi. Jadi boleh dan tidaknya dia menerima hadiah, maka standar ataupun batasannya kata beliau qabul hadiyati min ar-rishwati idza kana bi hadhihi sifati wa min jumlatil aqli bil qada wa mimma yadkhulu bihi alaihi tuhmah ya. Wa yadmau fihi an-nas fal yataharras min dalika illa min dhi rahimin mahramin minhu.
faqad kana tahadi bainahum qabla dzalika adatan. Jadi kata beliau, menerima hadiah termasuk riswah jika dilakukan dengan latar belakang seperti di atas, karena jabatan maksudnya, dan termasuk memakan hasil transaksi pengadilan, jual beli hukumnya, berpotensi munculnya tuduhan serta bahan rebutan masyarakat. Karena itu harus dijauhi kecuali hadiah dari kerabatnya yang itu sudah menjadi kebiasaannya sebelum dia menjabat. Jadi artinya sebelum dia jadi ASN, sebelum dia jadi qadhi, memang ada kebiasaan antara dia dengan kerabatnya saling memberi hadiah, misalkan. Setelah dia menjabat, hadiah ini tetap dilanjutkan. Maka ini tidak masalah, dibolehkan. Karena memang jamaah, hadiah ini berarti unsurnya bukan gara-gara dia menjabatnya. Tapi ingat, apakah ini dibolehkan secara mutlak? Jawabannya tidak. Contoh misalkan, sebelum dia menjabat, dia sering dikasih hadiah. Tetapi biasanya hadiahnya cuma ya mungkin kalau dinominalkan nggak lebih dari 1 juta lah. Setelah dia menjabat, dia dikasih hadiah juga sama. Tetapi hadiahnya sampai 10 juta. 15 juta. Apakah ini boleh jamaah? Ustaz, ini kan sebelumnya sudah sering ngasih hadiah. Maka jawabannya tidak, dalam artian secara mutlak kemudian dibolehkan. Tapi ada aturan-aturannya nanti. Dan nanti kan kita jelaskan di sini, dan di sini juga disebutkan jamaah. Jamaah sekalian, sebagian ulama mereka mengembalikan standar untuk mengukur hadiah karena jabatan dan bukan dengan dikembalikan ke atau bukan karena jabatannya, itu dikembalikan kepada urf. Jadi mengatakan hadiah itu memang unsurnya bukan karena jabatan atau karena jabatan, itu dikembalikan kepada urf. Urf itu adat istiadat jemaah. Artinya gini, jika secara urf itu bukan hadiah karena jabatan, maka hukumnya dibolehkan. Jadi kalau pandangan masyarakat kita, kalau ada seseorang ngasih hadiah kepada ASN, itu kata masyarakat, oh itu hadiah biasa, bukan karena jabatannya, bukan karena sogok misalkan, maka boleh. Ini sebagian para ulama. Dan sebaliknya, ketika urf menilai bahwa hadiah itu diberikan karena jabatan, maka hukumnya terlarang. Tapi sekali lagi ini pendapat sebagian para ulama. Termasuk juga masalah kebiasaan sebelumnya, para ulama juga menjadikan kebiasaan itu sebagai standar untuk mengukur kadar hadiah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Artinya apa? Dilihat juga biasanya kira-kira berapa sih besarannya. Kemudian setelah menjabat, dia dikasih apakah dengan besaran yang sama atau mungkin lebih. Ini juga dijadikan patokan. Apakah itu memang karena jabatan ataupun tidak. Al-Imam As-Subki, ulama di kalangan Syafi'iyah, dia mengatakan, wa ammal hadiyatu wa hiya allati yuqsad biha tawaddud wastilamatul qulub fa in kanat mimman lam tuqaddam lahu adatun qabla al-wilayati fa haram. Untuk hadiah yang tujuannya dalam rangka membangun kasih sayang atau kedekatan perasaan, jika hadiah itu datang dari orang yang tidak biasa memberikan hadiah sebelum penerimaannya menjadi pejabat, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram seperti itu. Dan beliau melanjutkan, wa in kanat mimman lahu adah qabla al-wilayati fa in zada wa kama law lam takun lahu adatun wa in lam tazid fa in kanat lahu khusumatun lam yajuz wa in lam takun lahu khusumatun jaza bi qadri ma kanat adatuhu qabla al-wilayati wal afdalu an la yaqbal.
Dan jika hadiah itu datang dari orang yang biasa memberikan hadiah sebelum penerimanya menjadi pejabat. Di sana ada 2 rincian. Yang pertama, jika jumlah hadiah melebihi kebiasaan sebelumnya, maka hukumnya sebagaimana ketika tidak ada kebiasaan sebelumnya. Artinya apa? Berarti haram, nggak boleh. Biasanya 1 juta. Ya. Tiba-tiba ketika jadi pejabat naik 2 juta. Ya. Semakin dia punya kepentingan, naik lagi 3 juta misalkan. Oh, berarti memang ini unsurnya karena jabatan. Ada apa? Udang di balik apa jawab? Di rembayak. Jadi ada keinginannya. Dan ini bisa dilihat seperti itu. Yang kedua, jika jumlah hadiahnya tidak melebihi kebiasaan, maka ada rincian. Kalau jumlahnya sama, itu pun ada rincian lagi. Biasanya 1 juta. Setelah menjabat tetap 1 juta. Tapi dilihat lagi. Yang pertama, kata beliau, jika sebelumnya ada permusuhan antara pemberi dan penerima hadiah, maka tidak boleh terima. Jadi sebelumnya apa? Nggak akur. Ya. Tapi dia akhirnya ngasih hadiah. Apa tujuannya? Ada sesuatu biar apa? Dia mungkin cair dengan dirinya dan lain sebagainya. Berarti ada embel-embelnya. Ada embel-embelnya. Yang kedua, jika sebelumnya tidak ada permusuhan antara pemberi dan penerima hadiah, maka boleh diterima sesuai hadiah yang menjadi kebiasaannya sebelumnya. Namun yang afdol tetap tidak diterima. Nah, jadi kalau misalkan ya akur-akur saja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kemudian dia tetap memberikan hadiah dengan nominal yang sama, oh berarti boleh. Tapi kalau misalkan kebetulan dia ada masalah, ya mungkin tentang perizinan ya. Sedangkan dari dinas perizinan tidak memberikan izin. Akhirnya dia kasih hadiah lagi. Oh barangkali setelah saya kasih hadiah dimudahkan. Oh berarti memang ada tujuan. Ya, agar dilancarkan maksud dan tujuan dirinya. Maka ini tetap nggak boleh. Jadi artinya ada perincian. Tidak lantas kemudian karena sebelumnya sering memberikan hadiah, akhirnya setelah itu ya tetap dibolehkan. Tidak juga. Ya. Dilihat maksud dan tujuannya, dilihat jumlahnya. Nah, sehingga di sini jamaah kita bisa mengetahui bahwasanya masya Allah para ulama kita memang sangat hati-hati jamaah dalam perkara-perkara yang haram. Apalagi dalam perkara-perkara subhat, apalagi haram. Kenapa jam? Karena harta yang haram itu ketika dimasukkan ke dalam perut kita akan berdampak buruk jemaah. Agama dan perilaku kita mungkin berubah. Soalnya karena banyaknya harta haram yang masuk, akhirnya apa? Semakin meremehkan perbuatan maksiat. Udah, ini nggak apa-apa lah. Oh, sholat terlambat dulu, oh nggak apa-apa lah. Ternyata tadi baru makan riswah. Semakin banyak makan harta yang haram, maka titik hitam itu jamaah semakin banyak. Dan kalau sudah menutupi hati kita, maka hidayah itu sudah sulit masuk. Hati-hati. Apalagi ketika kelak di akhirat. Ya. Nabi mengatakan kepada siapa? Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab. La yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aw nabihi. Wahai Ka'ab, tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka yang paling berhak untuk menyentuhnya. Apakah jemaah kita rela kulit kita yang di dunia ini kadang kita kasih apa? Kasih skincare. Kemudian di akhirat disentuh api neraka. Ya. Maka kalau dalam artian kita menginginkan kulit kita pun terjaga kelak di akhirat, maka jauhkan diri kita dari barang-barang yang haram. Ya. Seorang muslim itu jemaah ketika mencari dunia itu apa tujuannya jemaah? Apa tujuannya? Mencari apa? Kebahagiaan? Iya, sebagian orang yang masih sadar, iya, dia cari kebahagiaan. Ini yang masih sadar. Tapi kalau tingkat level yang tinggi itu apa? Untuk mencari ridho Allah. Ya. Makanya ada orang-orang yang memang ketika diberikan harta itu
sampai dia merasa ridho. Seperti contohnya Rasulullah. Tapi ini derajat yang sulit ya. Kalau kita mungkin hanya apa? Sekedar mencari kebahagiaan, cari uang, cari harta, agar kita bahagia. Tapi ini pun kadang jamaah ada sebagian orang keliru, dapat uang, setelah itu diberikan barang-barang yang haram, minum-minuman keras. Dikira dengan seperti itu dia bisa bahagia, ternyata tidak. Tapi Muslim tidak, jamaah. Seorang Muslim itu kadang-kadang dengan mengeluarkan hartanya disedekahkan di jalan Allah, dia bahagia. Benar tidak, jamaah? Benar. Dia banting tulang kerja, ya. Setelah dapat uang, masukkan kotak amal, dia baru bahagia, masya Allah. Bahkan ketika dia tidak bisa memberi, hatinya sempit. Ya Allah, kok hari ini saya nggak bisa sedekah? Kemarin saya bisa sedekah, bisa bantu orang tua, bisa bantu kerabat, tapi sekarang nggak bisa. Hatinya sempit. Itulah orang yang beriman. Walaupun ini pun jamaah tingkatannya dalam artian masih level-level biasa, ya. Belum level tadi ya, sampai dia itu. Ada orang yang jamaah sekalian ini tingkatan parah. Dia cari harta sampai membinasakan dirinya, banting tulang, ya, habiskan waktu. Dikira jamaah harta itu akan menjadikan dia bahagia. Ternyata ya, setelah pensiun, yang awalnya punya niat, nanti kalau pensiun saya bisa menikmati hartanya, ternyata tidak. Pensiun ternyata jatuh sakit, stroke, diabetes. Jadi uang yang dikumpulkan di rekening ternyata jamaah? Habis untuk biaya berobat. Pas dulu kerjanya dia lupa, nggak sholat, nggak macam-macam. Inilah orang jamaah cari dunia tapi sampai nggak sadar, ya, sampai membinasakan diri. Jangan kita seperti ini. Jangan akan kita cari harta, tapi ingat, ya, tujuan kita adalah jamaah? Akhirat. Maka gunakan harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian, para ulama menyebutkan jika ada perbedaan dalam kuantitas maupun kualitas dari kondisi sebelumnya, hukumnya terlarang untuk diterima. Ya. Syekh Muhammad Illish ya, menegaskan, fa in uhdiya ba'da wilayatihi mimman iqtadaha qablaha uzida qadrun aw uhsina jinsan aw sifatan imtana'a qabuluha ittifaqan. Jika ada orang yang mendapatkan hadiah setelah dia menjabat dari orang yang sebelumnya sering memberi hadiah kepadanya, namun hadiahnya melebihi kualitas maupun kuantitas dari hadiah sebelumnya, ya tadi ya, biasa 1 juta naik 2 juta. Biasanya kalau dikasih pakaian yang mungkin harganya biasa, ini kualitasnya bagus. Misalkan kalau kasih kurma, biasanya kurma biasa saja. Setelah menjabat dikasih kurma ajwa, misalkan. Nah, maka ini berarti ada perbedaan. Maka dilarang untuk diterima dengan kesepakatan para ulama. Itu nggak boleh. Ya. Jika boleh memberikan hadiah kepada pejabat selama sudah ada kebiasaan sebelum menjabat tanpa ada penambahan kuantitas dan kualitas, maka hadiah yang diberikan kepada mantan pejabat hukumnya dibolehkan selama tidak ada maksud kerjasama dengan aparat yang masih menjabat. Ya. Jadi ini yang ketiga, hadiah sebelum menjabat dan setelah purna jabatan. Kalau hadiahnya sama, ya, kemudian tidak ada maksud-maksud yang lain, maka hukumnya dibolehkan. Tapi kalau misalkan lebih hadiahnya, maka ini nggak boleh. Sama, tetapi ada maksud yang lain, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kalau ragu bagaimana jamaah? Kalau ragu, maka yang terbaik dijauhi, ya, karena itu syubhat. Dan syubhat itu yang terbaik dihindari. Bukan kemudian ini kan syubhat, belum haram, bukan. Tapi syubhat itu dihindari. Kenapa Nabi mengatakan, "Faman ittaqa asyubhat
Ya, faqad istabra'a dinihi wa irdihi. Jadi barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Tapi barang siapa yang bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat, maka lama kelamaan dia akan terjatuh pada perbuatan yang haram. Ya. Dan ini banyak terjadi, jangan. Awalnya meremehkan, ini kan, masih ini. Lama kelamaan akhirnya hal yang haram pun dilakukan. Ya, sehingga jangan membuka pintu ya untuk bermudah-mudahan. Kalau memang ini syubhat, sudah tutup. Jangan kita coba-coba buka. Ya. Nah, kalau sudah buka itu jamaah, apa yang terjadi? Ternyata ini banyak. Antum kasih amplop. Kalau antum tahu ini syubhat, jangan dibuka jamaah. Tapi kalau coba-coba, ternyata merah-merah sampai tebel. Antum akhirnya udah nggak apa-apa lah. Nanti kalian kan nggak terima. Hari ini saja saya terima. Ternyata hadiah itu semakin banyak lagi. Kita tergoda akhirnya jamaah. Nah, sehingga ditutup ya. Kalau emang ini nggak benar, sudah tutup. Jangan kemudian bermudah-mudahan. Ya. Kemudian ikhwan wa atifillah. Yang keempat di antara hadiah yang diperbolehkan, jamuan tamu standar normal. Antum misalkan jadi pejabat, bertamu di rumah warga, dijamu ya mah. Kalau jamuannya normal nggak masalah. Kalau misal kita biasa berkunjung di desa A, jamuannya biasanya apa? Nasi goreng misalkan, atau apa lagi? Atau mungkin ya biasanya kalau tukang daerahnya lah, kalau bertamu di tempat tersebut, jamuannya seperti ini. Tapi karena yang datang pejabat, akhirnya apa? Disembelihkan kambing, misalkan. Berarti di sini jamaah sudah nggak normal. Maka kalau jamuannya melebihi batas normal, maka di sini jamaah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada maksud dan tujuan yang lain. Bukan karena menghormati tamu. Menghormati tamu, masya Allah, jamaah diboleh, akan diperintahkan. Bahkan Nabi mengatakan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Tamu itu orang yang datang dari luar kota, sahih. Tapi kalau tetangga namanya apa? Zair. Apa zair? Orang yang ziarah. Kita kadang-kadang takut ya menamakan orang bertamu itu orang ziarah. Karena kita seringnya kalau kata-kata ziarah itu identik dengan kuburan. Rumah anak bukan kuburan ini. Zaid ya, Zaid ini berkunjung karena sebentar. Dan memang dia ya tetangga. Ya mungkin hanya ngobrol sebentar, setelah itu pulang. Tapi kalau tamu itu bisa 3 hari, bahkan diizinkan untuk makan 3 hari seperti itu. Ya. Makanya Mas Alian, jamuan normal ketika kunjungan kerja masuk dalam kategori hadiah yang dibolehkan. Karena semua tamu berhak mendapatkannya. Semua tamu berhak mendapatkannya. Baik pejabat maupun bukan. Namun ketika hidangan itu melebihi standar, maka ada beberapa pilihan yang harus dilakukan. Kalau misalkan jamaah ternyata sahibul bait atau mungkin instansi tertentu misalkan memberikan jamuan yang lebih, misalkan, maka bagi pejabat tersebut bisa memilih dari 2 perkara ini. Yang pertama, tamu pejabat membayar nilai kelebihan suguhan itu kepada pemberi makanan. Ya, kalau biasanya dikasih soto misalkan, ini ada tambahan, ada satenya. Berarti satenya antum bayar. Pak, di sini kan biasanya kalau bertamu kasihnya soto, ini kok ada satenya? Kata Syekhul Bait, ini karena panjenengan itu pejabat. Saya muliakan. Kalau begitu, mohon maaf, satenya harganya berapa ya? Kalau dia nggak paham ya kita jelaskan, bahwasanya ini nggak boleh. Terus bayar.
Kalau harganya saat ini sekian ya bayar antum. Ya. Kenapa? Karena kelebihan itu dianggap hadayatul ummah, nggak boleh. Jadi kalau memang seperti itu dan kita makan semuanya, maka kelebihan dari jamuan normal itu antum bayar. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, tamu pejabat tidak boleh mengambil melebihi jamuan normal. Kalau nggak mau bayar ya sudah, makan saja sesuai standar UMR ya, standar normal jamaah. Antum makan. Biasanya misalkan sekian satu piring dengan lauk yang ala kadarnya misalkan, ya sudah antum makan itu saja. Yang lain jangan dimakan. Yang lain jangan dimakan. Maka ini dibolehkan. Maka ini diperbolehkan. Jika dia mengambil melebihi jamuan normal, maka hukumnya sama seperti menerima hadiah karena jabatannya, yaitu terlarang. Jadi kalau semua dimakan, yang dihidangkan semua dimakan, padahal itu sudah melebihi batas normal misalkan, berarti dia sama halnya mengambil hadiah yang terlarang, dan itu nggak boleh. Syekhul Islam dia menjelaskan tentang masalah ini. Wa ammar rajulul masmu'ul kalam fa idza akala qatrun zaidan an itiyafati asy-syar'iyyah fala budda lahu an yukafi al mut'im bimithli dzalika aw la yakulu al qatr zaid wa illa faqabuluhu at-tiyafata zaidah mislu qabulihi lil hadiyati. Ya. Orang yang didengar suaranya di masyarakat, maksudnya apa, pejabatnya, jika dia makan hidangan melebihi suguhan tamu ya sesuai standar syariat, jadi dia makan hidangan lebih suguhan tamu sesuai standar syariat, maka dia harus mengganti yang senilai kepada penyedia makanan, atau dia tidak makan melebihi jamuan normal. Jika dia tetap mengambil jamuan itu, maka menerima jamuan yang lebih statusnya sebagaimana menerima hadiah bagi pejabat, maka nggak boleh. Itu ternyata repot juga ya. Ini ngukur jamuan normalnya berapa, ya. Agak repot jam. Makanya ya tadi, kalau bisa memang kita menjaga diri dari hadiah-hadiah yang syubhat. Kalaupun misalkan terpaksa harus makan, ya sudah, makannya kalau bisa di bawah normal, itu lebih sama. Kalau misalkan nasinya ya sudah antum separuh, seperti antum yang makan di nasi padang minta separuh misalkan, antum ambil separuh, kemudian lauknya juga separuh, telur diparuh, itu paling selamat ya masanya. Jangan malah makan lebih seperti itu. Kemudian yang kelima, di antara hadiah yang diperbolehkan, balasan hadiah karena hadiah. Artinya jamaah, pejabat itu ngasih hadiah, kemudian dibalas dengan hadiah yang sama, maka boleh. Ya. Atau masyarakat ngasih hadiah, setelah itu kita balas lagi dengan hadiah yang sama. Walaupun di sini jamaah memang terjadi pendapat. Ada yang mengatakan haram secara mutlak tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya. Dan di sini memang panjang lebar ya. Jadi ini masalah yang disebutkan. Apabila seorang pejabat memberikan hadiah kepada seseorang, baik rakyatnya maupun orang lain yang berada di luar negeri, lalu orang itu membalasnya dengan memberikan hadiah kepada sang pejabat, maka hadiah ini boleh diterima. Boleh. Di antara dalil tentang hal ini, kisah ya, istri ya Umar radhiyallahu taala anhu, ya Ummu Kulsum, pernah memberikan hadiah kepada istri Raja Romawi, 2 minyak wangi dan beberapa benda penyertanya. Setelah diterima, istri Raja Romawi membalas hadiah itu. Umar pun memberikan sebagian hadiah dari istri Raja Romawi itu kepada Ummu Kulsum yang senilai dengan hadiahnya, sementara sisanya dikembalikan ke Baitul Mal. Nah, ini juga menunjukkan kalau ada hadiah-hadiah yang haram, maka dikembalikan kepada Baitul Mal. Contoh yang lain ketika kasus Ibnu Lutbiyah, ketika ditugaskan untuk menarik harta zakat, ternyata dia diberikan hadiah. Sampai tugas dia menemui Nabi, dia katakan, ya Nabi Rasulullah,
ini zakat, ini hadiah untukku. Apa yang Nabi lakukan jamaah? Nabi marah. Kemudian langsung naik mimbar dan berkhutbah bahwasanya saya mengutus seorang disuruh untuk narik zakat, ternyata dia mengatakan ini zakat, ini hadiah. Ya. Coba kalau dia tetap di rumah ayah dan ibunya, apakah dia itu akan datang? Ya. Makanya menunjukkan bahwa seorang yang memang sudah ditugaskan ya untuk suatu pekerjaan dan sudah mendapatkan bayaran, maka tidak boleh menerima hadiah. Ketika dikasih hadiah, maka hadiah ini hadiah ke umat. Dan hadiah seperti ini tidak boleh diambil, tetapi dikembalikan kepada Baitul Mal. Memang jamaah Islam pendapat ada mengatakan kalau mungkin dikembalikan kepada penerimanya, kembalikan. Tapi kalau tidak mungkin ya sudah Baitul Mal. Tapi sebagian yang mengatakan enggak. Walaupun mungkin bisa dikembalikan kepada orangnya, tapi sebagaimana kejadian yang pernah terjadi ketika Ibnu Lutbiyah, Nabi tidak mengatakan kamu kembalikan kepada orang yang ngasih hadiah. Tapi Nabi langsung memasukkannya kepada Baitul Mal seperti itu. Sehingga dia mengatakan langsung saja, nggak perlu dikembalikan kepada pemberi hadiahnya seperti itu. Kemudian masalah lihat. Kejadian ini pun mengundang perhatian Abdurrahman bin Auf, hingga beliau bertanya kepada Umar, mengapa istrinya mengambil hadiah itu dari Ratu Romawi. Lalu Umar mengatakan, "Qul li sahibatik faltahdi ilaiha hatta tanzura atahdi ilaiha mithla hadza amla." Sampaikan kepada istrimu, minta dia tanya kepada Ummu Kulsum, biar dia tahu apakah hadiah yang diterimanya semisal yang dia berikan atau lebih dari itu. Ya. Makanya masalah riwayat ini dijadikan dalil oleh ulama dari kalangan Hanafiyah, Sarakhsi, sulit. Ya, Sarakhsi. Sebagai acuan terkait balas-balasan hadiah antara pemimpin kaum muslimin dengan penguasa kafir. Beliau mengatakan, walau anna amira askaril muslimin ahda ila malikil adu fa'awadahu malikul adu nudhira fi hadiyati fa in kana mithla hadiyati amiril askar aw fihi ziyadatun bi qadri ma yatagobanun nasu fihi fahuwa salimun lahu li'annal jalib li hadhil hadiyati ma quddima minal ihda'i ilaih wa qad kana fi dzalika amilan li nafsi. Ketika panglima pasukan kaum muslimin memberikan hadiah kepada penguasa musuh kafir, lalu penguasa kafir itu membalas hadiah itu, jika hadiah balasan itu semisal dengan hadiah yang diberikan panglima muslim atau ada tambahan namun tidak menarik bagi masyarakat, tambahan ini tambahan yang orang juga nggak mau lah, mungkin nggak ada harganya, maka sang panglima berhak menerima hadiah itu, karena sebab hadiah balasan ini adalah hadiah yang diberikan panglima sebelumnya. Sebabnya karena memang memberikan hadiah dulu, dan ketiga itu dia melakukannya untuk pribadinya. Berarti bukan karena jabatannya, tapi karena pribadinya. Beliau juga melanjutkan, wa in kana aktsar min dzalika bima la yataghabbanu nasu fi mithlihi falahu min dzalika miqdaru qimati hadiyati wal fadlu fai'un li jama'atil muslimina alladzina ma'ah. Jika lebih dari itu, yaitu menarik perhatian masyarakat, artinya hadiahnya apa? Orang juga, Masya Allah, itu hadiahnya luar biasa. Orang juga ingin memiliki misalkan. Maka panglima berhak mengambil uang senilai dengan hadiahnya. Ingat ya, hadiah yang boleh diambil hanya senilai hadiah yang ia berikan kepada kepada mungkin musuhnya seperti itu. Sementara kelebihannya dijadikan fai untuk kaum muslimin yang ikut berjihad bersamanya. Jadi ada ghanimah, ada fai ya. Bedanya apa jemaah? Apa bedanya ghanimah dengan fai?
Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi didapatkan setelah terjadi peperangan. Tapi kalau fai, enggak. Mungkin mereka bertemu di medan pertempuran, tapi kabur. Ya. Sehingga hartanya apa? Ditinggalkan. Itu namanya fai. Jadi tidak terjadi peperangan. Ya. Begitu pun seperti ini, itu dianggap fai. Jadi dianggap fai seperti itu. Dan juga fai itu sinar matahari yang baru muncul ketika tergelincir ya. Tapi itu beda. Itu beda. Jadi kesimpulannya, pejabat boleh menerima hadiah dari orang lain sebagai balasan atas hadiah yang dia berikan sebelumnya dengan ketentuan pertama, hadiah balasan itu harus semisal atau senilai. Yang kedua, jika ada kelebihan, maka sisa kelebihan itu diserahkan ke Baitul Mal. Ya, ini patokannya ya. Ini patokannya. Kemudian jamaah sekalian, yang keenam, di antara hadiah yang dibolehkan adalah hadiah yang dibalas dengan yang semisal. Oke. Kasusnya jamaah, kebalikan dengan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu apa? Dia ngasih dulu, kemudian dibalas. Kalau ini tidak. Tiba-tiba ada yang ngasih hadiah. Antum pejabat misalkan. Tiba-tiba ada orang yang kirim hadiah. Maka agar hadiah ini jadi halal, bagaimana jamaah? Antum balas. Kalau misalkan antum dikasih HP ya, HP apa jamaah? Ya. HP iPhone ya. Nilainya misalkan 15 juta. Antum balas dengan apa? Samsung Galaxy S24. Yang harganya sama misalkan. Ya. Harganya 15 juta. Itu boleh. Walaupun ini pun ada perinciannya. Ada yang mengatakan nggak boleh, tapi ada yang mengatakan boleh. Kalau yang kedua ini kasusnya apa? Diberikan hadiah dulu, kemudian baru dibalas seperti itu. Kalau yang pertama tidak. Pertama itu apa? Ngasih, ya, baru akhirnya dibalas seperti itu. Untuk kasus keenam, ada orang yang memberikan hadiah ke pejabat, lalu pejabat itu membalasnya dengan hadiah yang nilainya semisal. Misalnya si A pemilik kantor memberikan hadiah ya, iPad ya kepada pejabat B. Kemudian pejabat B memberikan hadiah HP yang senilai dengan iPad apa? Semisal kepada si A. Yang menjadi pertanyaan, apakah pejabat B boleh menerima hadiah itu untuk pribadinya? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan untuk memiliki hadiah semacam ini selama sang pejabat membalasnya dengan hadiah yang semisal. Dengan menggunakan uang pribadinya, ingat ya, dengan menggunakan uang pribadinya. Jadi bukan kantor. Oh, kemarin itu ada yang ngasih hadiah. Akhirnya apa? Adakan meeting untuk ngasih hadiah. Ternyata hadiah itu diterima sendiri. Ini nggak boleh jamaah. Tapi kalau antum balas dengan uang pribadi, maka para ulama ada yang membolehkan. Berarti itu milik dia. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu beliau menerima hadiah dan beliau juga membalasnya. Beliau membalasnya. Ya, berarti artinya Nabi juga dikasih, setelah itu baru balas. Ketika pejabat telah membalas hadiah itu dari uang pribadinya dengan nilai yang semisal, maka pengaruh hadiah untuk memanfaatkan jabatan orang menjadi tidak berfungsi. Misalkan niat awalnya pas ngasih hadiah apa? Oh, barangkali nanti ketika anak ada keperluan akan dimudahkan. Tapi ternyata setelah itu dibalas dengan nilai yang sama, maka tidak ada celah. Kalaupun misalkan dia ketika misalkan ada urusan kok tidak dipermudah misalkan, kemudian mungkin, oh kemarin kan sudah saya kasih hadiah, maka dia bisa menjawab, kan saya sudah balas. Jadi sebagian ulama yang membolehkan karena memang celah untuk terjadinya pelanggaran itu tidak ada. Maka mereka mengatakan boleh jika dibalas dengan nominal yang sama seperti itu. Sehingga ilah latar belakang terlarangnya memberikan hadiah kepada pejabat tidak lagi berlaku. Al-Imam Syafi'i memberikan keterangan terkait tentang hal ini. Wa in uhdiyanahu min ghairi hadainil wajhaini
Wa in ahda lahu min ghairi hadaini wajhaini ahadun min ahli wilayati fa kanat tafadulan alaihi aw syukral hasani fil muamalah fala yaqbaluha. Wa in qabilaha kanat fi sadaqat, ya, fi sadaqat la yasa'uhu indi, ya, ghairuhu illa an yukafi'ahu alih biqadriha fayasa'uhu an yata ya, mawalaha, ya. Jika ada rakyat yang memberi hadiah ke pejabat selain dari dua keadaan di atas sebagai bentuk terima kasih atas kebaikannya dalam berinteraksi, maka dia tidak boleh menerimanya. Jika dia menerimanya sementara dia ambil zakat, menurutku tidak boleh baginya untuk menerima selain harta zakat, kecuali dia membalas hadiah itu senilai dengan yang dia terima, sehingga boleh baginya untuk memiliki hadiah itu. Artinya apa? Kalau dibalas. Keterangan Imam Syafi'i, hal ini berkaitan dengan amil zakat, yang dia menarik zakat dari masyarakat sebagai tugas dari negara. Dalam hal ini amil berhak mendapatkan jatah zakat. Jika ada orang yang memberikan hadiah ke amil, dia tidak boleh menerimanya, karena amil akan mendapatkan sebagian dana zakat yang dia kumpulkan. Namun jika dia tetap menerima hadiah itu dari masyarakat, maka dia harus membalasnya dengan yang senilai. Wallahu a'lam. Ya. Tapi jamaah sekalian, meskipun ulama berbeda pendapat dalam menilai hadiah yang dibalas dengan yang senilai, tapi sebagian Malikiyah menganggap bahwa hadiah ini tetap terlarang. Kenapa? Karena berpeluang menimbulkan kecenderungan yang tidak sehat. Jadi beliau atau ulama-ulama Malikiyah, ya, mereka tetap tidak membolehkan. Walaupun sudah dibalas, tetap nggak boleh. Ya. Dan ini saking apa? Hati-hatinya. Ya. Dalam kitab Minhal Al-Jalil, ya, Muhammad Ilnish yang mengatakan, wa man uqamul qadi li hadiyatin lahu min ghairihi in lam yukafi'hu 'alaiha bal walau kafa al-qadi man ahda lahu 'alaiha ay al-hadiyah bimithliha aw 'aqdum minha li rukuni nufus liman ahda ilaiha wa li anna qabulaha yudfi'u nural hikmati. Hakim dilarang menerima hadiah dari yang lain jika dia tidak membalasnya, bahkan meskipun dia membalas hadiah itu kepada pemberinya dengan nilai yang semisal atau lebih besar, tetap terlarang baginya untuk menerimanya, karena ada kecondongan hati kepada orang yang memberikan hadiah. Di samping itu, menerima hadiah akan memadamkan cahaya hikmah. Akhirnya apa? Kalau memutuskan hukum agak apa? Ya, agak mungkin pikir-pikir dulu. Oh, kemarin dia yang ngasih hadiah, sehingga tidak tegas. Ya. Sebagaimana ketika ingin memutuskan kepada orang yang nggak pernah ngasih hadiah sama sekali. Ya, inilah yang dikhawatirkan. Ya. Inilah yang dikhawatirkan. Ya. Kemudian Mas Sandian, setelah memaparkan khilaf ulama dalam masalah ini, Dr. ya, Khalid bin Muslih, beliau memberikan tarjih. Beliau menantu Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Wal qawlu bijawazil hadiyati lil muwazzaf idza kafa 'alaiha aqrab ila rajih. Wallahu a'lam. Ya. Pendapat yang membolehkan hadiah bagi pegawai selama dia membalasnya dengan yang semisal merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Karena adanya balasan atas hadiah dari pemberi, menyeimbangkan hadiah dengan hadiah, ya. Sehingga hilang kekhawatiran adanya pengaruh hadiah terhadap pejabat. Nah, sehingga pendapat yang kuat dalam masalah ini, kata ya, Syekh Dr. Khalid Al-Muslih, dia mengatakan apa? Tetap dibolehkan. Kenapa? Karena ketika sudah dibalas, maka unsur yang dalam artian dikhawatirkan atau mungkin hal-hal negatif yang akan muncul itu sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga kalau yang seperti ini sama halnya apa? Hadiah itu memang bukan karena jabatan. Nah, sehingga kata beliau ini pendapatnya kuat, pendapatnya lebih tepat seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, demikian yang masalahnya ini beberapa hadiah yang dibolehkan. Ya, kalau misalkan antum sebagai ASN, kemudian suatu ketika dikasih hadiah, antum timbang saja, ini termasuk hadiah yang mana. Tapi kalau misalkan kita ragu, maka yang terbaik jangan diterima.
Kalau sudah terlanjur diterima, maka kalau baitul mal nggak ada, berarti apa? Salurkan untuk fasilitas umum. Kalau nggak mungkin, ya sudah antum nilaikan harganya. Oh, ini barang harganya berapa? Nanti nilai ini antum salurkan untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan misalkan. Ya, ini cara membebaskan dirinya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Alhamdulillah, kami pada tadi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya dari Mas Yudhjan. Bismillah. Izin pertanyaan saya terkait dengan bolehnya memberikan hadiah kepada pejabat setelah purna jabatan. Bagaimana jika si pejabat yang kita beri hadiah ini memang sudah purna jabatan di kantor kita, tapi mutasi ke kantor lain atau bahkan promosi ke tempat lain yang mungkin secara tidak langsung masih ada hubungannya dengan pekerjaan kita, walaupun tidak secara langsung, tapi masih di instansi yang sama. Ya, masalah bagaimana kalau hadiah itu diberikan kepada pejabat yang dia dalam artian ya sudah tidak menjabat di kantor tersebut, tapi dia dimutasi misalkan, ya. Tapi sedikit banyak masih ada pengaruh misalkan, ya. Apa kemudian hadiah itu dibolehkan? Boleh tidak jawab? Jawabannya kalau di statusnya masih sebagai pejabat, maka kalau hadiah ini memang unsurnya karena jabatannya, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Bagaimana cara menimbangnya tadi? Apakah hadiah itu memang sudah berjalan sebelumnya, sebelum dia menjabat? Atau hadiah ini baru muncul ketika dia menjabat? Itu bisa dijadikan tolak ukur. Kalau sebelumnya sudah berjalan saling memberikan hadiah, maka itu pun butuh dilihat lagi. Apakah hadiah itu lebih atau melebihi kebiasaannya atau sama? Kalau sama, maka belum cukup juga. Apakah hadiah ini ternyata ada maksud lain atau tidak? Misalkan besoknya ada urusan ke kantornya misalkan, tiba-tiba ngasih hadiah, nominalnya sama, berarti ini ada maksud, maka tetap nggak boleh. Tapi kalau misalkan memang benar-benar hadiah itu sama dan ini sudah berjalan sebelum dia menjabat misalkan, kemudian tidak ada maksud-maksud yang lain, maka hukum asal dibolehkan. Walaupun dia masih jadi pejabat, walaupun dia masih jadi pejabat seperti itu, berarti hadiah ini memang bukan karena jabatannya. Tapi kalau misalkan hadiah ini murni karena jabatannya, maka tetap tidak dibolehkan. Hadiatul umal gulun, hadiah untuk pejabat atau pegawai yang sudah menerima gaji termasuk harta khianat seperti itu, nggak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan yang berikutnya dari awak Pak Water. Jika kita diberi hadiah setelah teman-teman lalu kita menerima, tapi ada kondisi di mana kita berselisih paham dengan teman tersebut. Ketika berselisih paham, teman tersebut mengungkit barang yang telah diberikan. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Dikembalikan lagi ke teman tersebut atau bagaimana ya? Ini bukan pejabat kan? Jadi ada seorang ngasih hadiah kepada temannya. Kemudian setelah dikasih hadiah, dia ada masalah, cekcok misalkan. Akhirnya yang ngasih hadiah ngungkit. Kemarin dikasih hadiah, sekarang apa? Ya, nyelekan saya misalkan. Maka sikap orang yang dikasih hadiah bagaimana jemaah? Bagaimana sikapnya? Kembalikan. Kalau memungkinkan kembalikan. Makanya gini jemaah, hadiah itu memang hukum asalnya apa? Dianjurkan untuk diterima. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tahabu. Saling memberikanlah hadiah, maka kalian akan cinta mencintai. Maka sebagaimana memberikan hadiah dianjurkan, maka menerima juga dianjurkan. Karena nggak mungkin kalau ngasihnya dianjurkan, kemudian terimanya nggak dianjurkan, nggak mungkin. Jadi dua-duanya dianjurkan. Tapi jamaah sekalian, kalau misalkan
ada seseorang misal mau dikasih hadiah tapi tahu yang ngasih hadiah itu sering ngungkit-ngungkit, maka para ulama kita mengatakan jangan diterima. Kenapa? Karena itu jadi akan sakit hati jemaah. Akan sakit hati. Maka kalau misalkan tahu kebiasaan dia, kalau ngasih hadiah sering diungkit-ungkit, maka jangan diterima. Kalau awalnya nggak tahu, tapi ternyata diungkit-ungkit, balikin saja, sudah. Balikin saja. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena hadiah yang dia berikan sama halnya apa? Sudah batal pahalanya. Jadi amal ibadah itu jamaah, walaupun misalkan awalnya diterima, tapi bisa kemudian dibatalkan dengan sebab apa? Diungkit-ungkit, seperti sedekah. Antum ngasih sedekah banyak, awalnya mungkin ikhlas, tapi setelah itu diungkit-ungkit, maka sedekah itu batal. Sedekah itu apa? Batal. Sehingga tidak boleh untuk mengungkit-ungkit. Ya. Nah, kalau ada seperti ini, maka yang terbaik balikan atau kembalikan saja seperti itu. Kalaupun tidak mau, ingatkan dengan ancaman apa? Ayat yang mengatakan, ya, mengungkit-ungkit itu apa? Bisa mengatakan amal ibadah seperti itu. Biar dia sadar. Makanya gini masalahnya, kalau kita ngasih hadiah itu, ingat, niatkan ikhlas karena Allah. Tujuan kita hanya ingin balasan dari Allah. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena kalau ketika dia ngasih hadiah, harapannya memang pahala dari Allah, maka pahala itu selagi dia ikhlas pasti akan didapatkan. Sehingga apa? Tidak akan kecewa. Mau yang diberikan hadiah membalas misalkan ataupun tidak, itu urusan dia. Urusan saya itu yang penting saya sedekah ikhlas karena Allah, saya mengharap pahala dari Allah agar kelak di akhirat mungkin bisa menjadi sebab masuk surga, itu saja. Tapi kalau harapan kita, tujuan kita agar orang yang dikasih hadiah membalasnya, nah ini masalah. Yang kadang banyak terjadi akhirnya apa? Ya tadi seperti tadi. Ya, kecewa, kemudian ketika terjadi masalah diungkit-ungkit. Karena memang dari awalnya sudah nggak benar niatnya. Tapi kalau dari niat awalnya benar, memang karena Allah Azza wa Jalla, maka tidak mungkin akan diungkit-ungkit. Ya. Nah, sehingga ingat ya, kalau kita ingin sedekah sudah niatkan karena Allah, perkara orang yang dikasih hadiah mau membalas ataupun tidak itu urusan dia. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang niat kita seperti ini, maka tidak mungkin akan kecewa seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustaz izin bertanya. Ini sebenarnya kalau anak masih agak bingung ya di beberapa bagian-bagiannya, entah kenapa ada di antaranya kayak ada kontradiktif. Gimana? Misal gini, di sini dikatakan bahwa ilah itu atau latar belakang itu memberikan hadiah kepada pejabat itu kan haram. Tapi di satu kisah di sini dikatakan ada kisah tentang panglima pasukan muslim memberikan hadiah kepada penguasa musuh kafir. Kemudian ada juga kisah tadi dari istrinya Umar, Ummu Kulthum, yang memberikan hadiah kepada istri dari Raja Romawi. Nah, tentu ketika statusnya memberi, kita kan tidak tahu apakah orang yang kita beri akan membalas atau tidak. Nah, jika dikatakan bahwa hal ini haram, apakah haram itu hanya berlaku bagi penerima saja atau dari pemberi? Karena kalau dikatakan haram bagi pemberinya, berarti ketika si penerima tidak membalas, maka dia berdosa telah memberikan hadiah tersebut. Nah, ini anak masih agak bingung di bagian ini, Ustaz. Bingungnya? Artinya gini, misal istrinya Umar, Ummu Kulthum, memberikan hadiah kepada Musuh istri dari Raja Romawi. Kan kalau hukum asalnya itu haram, ya, apalagi ketika istri Raja Romawi tersebut tidak memberikan balasan, berarti kan yang dilakukan istri Umar ini adalah perkara yang haram. enggak.
Kalau istri rumah nggak ada kaitannya. Kan dia ngasihnya kepada siapa? Ada pejabat ngasih hadiah itu nggak ada masalah. Kalau pejabat itu jadi masalah kalau dia terima hadiah, jelas? Kalau misalkan dia ngasih hadiah ke musuh misalkan, nggak dibalas, nggak masalah. Itu selesai. Yang masalah itu kalau dia dibalas, ini jadi masalah. Apa Ustaz? Kan yang diberinya juga seorang pejabat. Kalau dia muslim, iya, terkait hukum. Maksudnya Raja Romawi muslim bukan? Oke, berarti kalau pejabat di negara kita ASN, tapi statusnya kafir, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita boleh memberikan hadiah? Gini, kalau gini jamaah sekalian, ada pejabat non muslim, dia menjabat di pemerintahan kaum muslimin, maka dia terikat dengan aturan apa? Pemerintahan kaum muslimin. Tapi kalau misalkan dalam artian dia menjabat di pemerintahan bukan muslim, ya itu urusan mereka sendiri. Nggak ada kaitan dengan kita. Ya. Ini jadi masalah kitanya. Kita tahu nih dia pejabat non muslim. Kemudian kita ngasih hadiah. Nah, ini yang kita nggak boleh. Adapun dia urusan dia. Karena kitanya nanti termasuk apa? Nyogok nanti. Karena mungkin ada apa? Maksud dan tujuan. Biar urusannya dimudahkan, akhirnya ngasih hadiah. Nah, kita tahu, oh dia kan non muslim, nggak ada apa? Nggak ada aturan-aturan boleh dan tidaknya. Tapi kan kita tahu itu sogok. Maka kita yang dosa. Adapun dia, itu urusan dia sendiri. Seperti itu. Lanjutkan. Ya, silakan. Nah, terus di akhir pembahasan ada penegasan bahwa hal itu karena adanya kekhawatiran, adanya pengaruh hadiah atau hadiah terhadap pejabat. Artinya dia seorang pejabat, tapi sama sekali tidak terkait dengan kita. Misal dia seorang guru di luar kota, yang mana ya nggak ada urusannya gitu kan jabatannya dengan kita, lalu kita memberikan hadiah. Yeah. Itu nggak ada masalah atau bagaimana? Tetap masalah. Kalau dia sudah dapat gaji, tetap masalah. Tetap masalah. Kecuali hadiah itu memang sudah berjalan sebelum dia menjabat. Atau mungkin hadiahnya karena dia kerabat. Ya. Dan itu pun nanti ada batas-batasan tadi. Kalau misalkan dia kerabat, tapi dulu kebiasaan ngasih hadiahnya tadi tidak sampai melebihi 1 juta. Tapi ketika dia jadi guru, dia jadi ini misalkan hadiahnya lebih, maka ini pun tetap nggak boleh. Walaupun mungkin kita nggak punya kepentingan di situ. Tapi karena dia pejabat, maka terikat dengan hadis Nabi, hadiyatun ummal guru. Hadiah untuk pegawai itu apa? Tidak dibolehkan. Makanya gini, ini ada orang ngasih hadiah kepada guru. Anaknya nggak sekolah di situ, misalkan. Kira-kira hadiah ini karena apa jemaah? Karena kerjaannya? Ya. Anaknya nggak sekolah di situ, tapi dikasih hadiah. Nah, mungkin ada unsur yang lain. Kalau unsurnya bukan karena jabatannya, boleh tidak masalah. Berarti bukan karena memang dia jadi guru. Ya, karena memang anaknya nggak di situ. Tapi bagi wali santri misalkan, dia ngasih hadiah kepada gurunya, oh berarti ini indikasinya karena memang anaknya di situ. Berarti memang karena jabatannya. Ya, maka ini yang perlu didetailkan tadi. Apakah orang ini dulunya sebelum dia jadi guru seringkah ngasih hadiah atau belum? Atau tidak misalkan. Kalau sudah menjadi kebiasaan mereka misalkan, maka dilihat jenis hadiahnya. Ya, tapi kalau misalkan orang luar memang tidak ada kaitannya dengan kerjanya, murni memang hadiah, benar-benar hadiah. Kalau seperti ini maka tidak masalah. Tidak masalah. Ini secara apa? Hukum dengan hadiahnya. Tapi secara apa namanya? Kaitannya pegawai itu ya, dengan instansinya, maka beda lagi nanti. Kalau misalkan dia pegawai negeri, larangan ini mutlak, nggak boleh. Ya, tapi kalau dia pegawai swasta, tergantung atasannya. Ya, misalkan atasan mengatakan dilarang sama sekali, tidak boleh ngasih hadiah, misalkan, ya sudah nggak boleh. Kalau dalam artian hadiah apa? Terkait kerjaan. Tapi kalau di rumahnya sendiri ada tetangga ngasih hadiah, itu yang boleh karena apa?
Hubungan tetangga nggak ada kaitannya dengan kerjaan, itu nggak masalah.